Cari sendiri sampai istilahnya kadang-kadang mentok, udah mentok ya banyak lah orang yang telepon saya. Poinnya kan bukannya memurahkan ilmu saya, tidak. Ya karena mungkin gaya style sayanya karena punya ilmunya sedikit ya udah saya eksplor. Nanti kalau saya dieksplor kan begonya saya ketahuan, nanti saya nambah lagi, mudah-mudahan jadi pinter kan gitu. Betul nggak? Ya kan? Karena orang itu nggak mau keegoisan dari situ, ilmunya sedikit, pengen cepet kelihatan pinter padahal sedikit. Lebih baik kita apa adanya ngomong, tapi ada fungsinya, ada manfaatnya kan gitu ya. Oke, kita lanjut. Parameter atau tepat guna itu dihitung kubikasi berapa kubik air itu dibutuhkan. Umumnya orang yang jual AMDK itu 10 in, 13 in itu ya dikatakan benar, silahkan, dikatakan nggak benar juga silahkan, karena gimana orang melihat kacamatanya, betul nggak? Kalau kacamatanya efisiensi silahkan, tapi kalau kacamatanya dia paham, nanti setelah sekian bulan ganti media silahkan. Tapi yang saya harus di garis bawahi, tatkala di awal efisiensi pasti ada efek namanya nyaman, tidak nyaman. Begini contohnya, tatkala tidak tahu ilmunya, air yang diproses langsung main dari sumber langsung filter itu sah-sah saja, tapi filter sebulan juga rusak. Betul, itu kendalanya itu terbesar itu. Kenapa? Air itu kan harus masuk dulu dalam tandon atau toren. Kalau airnya pekat, bantu dengan populator. Namanya populator itu ya semacam bejana yang bisa menguraikan air itu supaya pecah, molekulnya direcat dengan namanya benturan. Ada benturan secara eraksi, ada secara udara yang masuk ke sana, ada nanti dibantu dengan bantuan kimia kayak kaporit, kayak mau naiknya pH, mau soda as, mau direaksikan dengan ozon, biar reaksinya cepat berubah, silakan. Tapi kalau untuk air minum disarankan jangan ada kimia. Mau bagusnya secara alami, cuma saya tidak akan detail, nanti mau detailnya jadi order ke saya dulu ya. Buka lagi kan gitu kan, dipancing dulu kan, tapi betul kan, eraksi udah aja segitu minumnya. Kedua, air itu ditampung harus tahu rumus. Kalau kita butuh 2000, jangan air baku juga 2000, percuma. Datang keluar, kapan mau berubahnya di air, di tahunnya, itu enggak. Datang lebih besar, banding 2 atau 1 atau 3 banding 1. Berarti kalau dia punya 5.000, dia ambil 2.000, ada sisa 3.000. Nanti yang baru masuk lagi dia bereaksi lagi sama-sama. Nanti yang lama di paling bawah kan pasti air itu. Tertarik, jadi nanti sirkulasinya dapat. Itu namanya oksidasi oleh udara, oleh eraksi. Oksidasi dibantu oleh lagi pengendapan oleh waktu. Betul nggak? Itu namanya proses awal. Kedua, tarik dengan pompa. Pompa jangan menyepelekan. Ada pompa jago sedot, ada jago dorong. Untuk filter harus tahu. Jangan terlalu banyak dorong, filter kecil, itu banyak orang yang tidak paham. Duit banyak beli spek pompa ini mahal, filternya 10 in. Bukannya menyaring tapi dia kayak ngebos, betul nggak? Ya kan kalau daya dorongnya 45 meter persegi meter kecepatan per menit terlalu kencang kalau filternya kecil. Jadi bukannya nyaring tapi dia gini, sehingga filter pasirnya atau karbonnya cepat rusak, beningnya nggak dapat, betul nggak? Ini nggak ada di YouTube di sebelumnya. Karena mudah-mudahan omongan saya tidak ada di channel sebelumnya supaya orang yang mengikuti terus, oh ini bukan copy paste, bukan yang dulu itu diulang lagi, enggak. Saya berpikir harus beda terus. Makanya saya harus ada audien tamu yang datang nanya. Kalau nggak nanya kan saya bukan radio. Iya. Ngoceh sendiri, kayak orang gila ya. Tapi kalau ditanya kan bukan orang gila ya, komputer mungkin ya. Bercanda ya Pak ya.
Siap. Oke, kita lanjut mengenai tepat guna, kemudian hitungan kubikasi benar, pompa juga harus benar, dimensi filter harus benar. Nah, masalah benar dengan dialihkan dengan penyesuaian budget yang minim, inilah yang buat ribet. Betul nggak? Ribet. Karena kan gini, Pak saya mau nyaman, tapi uang budget saya segini. Begini jawabannya, kayak Bapak mau nyaman naik mobil, mau mobil sendiri, mau Grab. Kalau mau Grab, Bapak harus nunggu. Itu konsekuensi. Kalau mobil sendiri langsung berangkat, itu enggak. Mau sendiri, Pak, saya capek. Yang punya sopir, nggak capek kan? Banyak pilihan. Jadi tingkat kenyamanan akan menaikkan kos kan, betul nggak? Itu nggak bisa ditawar lagi, betul nggak? Betul, Pak. Ingin nyaman, kos naik. Ingin ekonomis, jangan bicara nyaman. Betul, maaf ya, saya bukan menyinggung, tapi ini buat pembelajaran analog ya. Cuma begini, disiasati dengan keilmuan pengalaman. Kita pengen nyaman, tapi ingin murah, itulah pertanyaannya bagus. Pak pengen nyaman gimana supaya hemat, Pak? Kan begitu. Jadi kita harus nanyanya legowo, Pak saya ingin nyaman, tapi biayanya kurangnya gimana Pak? Itu bagus pertanyaannya. Saya bongkar lagi ilmunya. Tahu hitungan. Betul nggak? Air ini datang berapa, filter ini datang berapa, bekosnya harus berapa per jam sekali. Kalau kemudian indikasi kalau kan gini, filter tuh kadang-kadang di bekos kok kenapa enggak kotor-kotor benih aja? Iya. Itu banyak kasus kenapa? Karena satu, dorongan pompanya kecil, kemudian si filternya nggak pakai gravel, sehingga kepadatan si filter itu membuat mau memecahkan ngebekosnya juga nggak keluar lumpurnya, betul nggak? Siapkan batu palu karet. Palu karet. Nah, betul nggak? Betul. Kalau bisa bongkar semua, dia bukain. Tapi begini, dibongkar semua tuh kalau gravelnya mengerti, yang baru di bawah gravel dulu, cuci di luar. Jadi begini, tingkat pencucian itu macam-macam. Kalau mangan itu dicuci percuma, karena dia itu kayak kental, bukan kental, bahasa itu lengket. Betul nggak? Kalau zat besi bisa diregenerasi, bisa dibetulin dengan PK, direndam dengan PK. PK-nya beli di toko kimia. Wah ini kalau saya bongkar semua nanti toko-toko pasir hati bisa nanti begini, karena semua tahu ilmunya kan. Nah, tapi kalau ingin lebih bahasanya gini, kita tahu aktifnya boleh PK, tapi tetap harus mengasupannya ada. Kalau bisa di open, itu baru benar ya. Tapi kalau nggak ada open, dia rendam sehari semalam, dia pasir hati itu kuat. Dan ada ilmunya juga takarannya, ya kan, betul nggak? Nah, kemudian karbon aktif. Pak, bagaimana karbon aktif? Bisa nggak ingin nyaman tapi hemat? Bisa. Bapak keluarin si karbon aktifnya, rendam pakai garam korosok. Ya, kena garam ini. Setelah digaram, jemur sampai kering. Udah jemur kering, masukin lagi. Silahkan coba. Betul nggak? Iya kan? Softener. Pak mau nyaman tapi hemat, siap. Jangan sampai terlewat masa regenerasi, itu harus ada regenerasi lewat. Nanti si resin itu justru ketika lewatnya masa regenerasi itu dia jadi kebal, mau dikasih obat lagi. Bukan obat lah istilahnya, mau diaktifkan dengan namanya garam. Kan garam itu kan sifatnya menetralkan. Kalau dalam resin unsurnya, bukan unsur, prosesnya begini, melepaskan yang sudah melekat di dalam resin dilepas oleh NaCl, ya kan, itu oleh garam dilepas. Setelah lepas dia nanti akan bisa menghisap atau menarik lagi kandungan ion positifnya lagi, kan gitu. Alur itunya penjelasan yang Bapak baru saya tanyakan, itu enggak? Nah, pertanyaannya Pak, berapa takarannya regenerasi itu? Satu sak sekitar 7 kilo. 7 kilo garam. Campur dengan minimal 15 yang air hangat atau panas ya. Dikocek biar nanti si garam korosifnya jadi larut ya. Nanti kalau biasanya sepuin itu 2 sak lah kalau sepuin ya.
Iya. Kalau dia 2,5 bisa terpenuh. Paling dua sak aja amannya. Iya. 2 sak garamnya siapa 14 kilo. Satu apa? Satu Karena satu saknya itu 7 kilo. 7 kilo garam kosong. Campur dengan air panas biar cepat larut. Kemudian kalau dia tuh kotor, saring dengan kain. Nah, setelah dia tuh bersih, tariklah posisi blend refill ya. Betul? Blend refill masuk. Udah masuk jangan dulu bekos, biarin dulu 15 menit sampai setengah jam. Banyak langsung bekos ya. Iya. Kok kenapa masih jelek ya pasti ya. Terus ada lagi ilmunya nih, saya buka. Pak, kenapa kalau saya hisap kok hisapnya sebentar? Ilmunya begini. Ini ada ini ada ember nih. Embernya naikin ke tank meja biar nanti sedotannya itu dia nggak berat. Paham ya? Kadang-kadang kan kalau mau nyedot di bawah lama ya. Iya. Ilmunya begitu. Naikin ke atas, jadi nanti akan cepat.